Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, boys and girls. All of you that watch this video from different situation. Okay, before we are going to learn about our new material today, let's pray together based on our religions. Kita berdoa terlebih dahulu ya, berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Okay, start from now. Okay, finish, boys and girls, enough ya. Okay, before we are going to learn about our new material, make sure you have filled the attendance on Moodle and then prepare your English notebook and write the information that I have shared in this video ya. Siapkan buku catatannya, kemudian catat apa yang akan saya berikan ya di dalam video ini. Okay, boys and girls, in this chapter we will learn about ability to do something and willingness. Okay, so listen carefully the explanation, boys and girls. Usually when we are talking to someone, sometimes we talk about ours or others' ability, right? Jadi terkadang kita kalau berbicara dengan seseorang atau teman kita itu terkadang kita membicarakan tentang kemampuan kita ya, atau kemampuan orang lain yang sedang kita bicarakan ya. Betul ya, seperti itu ya. So ability is something the people can do. Jadi kemampuan ini adalah yang orang bisa lakukan ya. Jadi itu yang disebut dengan kemampuan, yaitu sesuatu yang orang bisa lakukan atau sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Itu yang dinamakan dengan ability. Okay, now you may open your English book page 26 ya, halaman 26, activity 1, itu di activity 1 ya. There is dialogue, ada dialog ya, yaitu membahas tentang kemampuan atau ability ya. Di situ ada dialog antara Eri dan juga Nita ya. You may read this page ya. Kamu bisa baca di halaman ini, di halaman 26 ya. Nanti kita artikan ya untuk terjemahannya. The first Eri. My uncle Anton is very skillful person. And Nita, really? Eri, yes, he can do many things. Nita, interesting. Can he drive? Eri, yes, he can drive. He is a good singer and dancer, and he can speak 10 languages. And then Nita, wow. And Eri, he can even sail. Ya, jadi kalau sekilas kita lihat ya dari dialog di atas bahwa si Anton ini ya selaku pemeran dari si Eri ini bisa apa aja gitu, jadi multifungsi. Dia bisa menyetir, kemudian dia bisa bernyanyi ya karena suaranya bagus, kemudian dia bisa menari atau dance ya. Nah, jadi dia bisa apa aja. Jadi diceritakan di sini yaitu tentang kemampuan si pamannya Eri, yaitu si Anton ya. Jadi seperti itu ya, bahwa kemampuan yang mana sih yang dibahas ya, seperti itu. Skillful ya, kemampuan apa aja lah pokoknya yang bisa kita lakukan atau orang bisa lakukan ya. Jadi seperti itu. There are two formulas, positive and negative. From positive, subject can, and then the last infinitive, and negative, subject cannot atau can't, and then infinitive ya. Jadi rumus yang positif itu ada subject, can, dan juga infinitive ya. Infinitive itu kata kerja, kemudian untuk can-nya itu masuknya ke ability ya, atau berarti kemampuan, atau can bisa diartikan bisa
atau dapat ya. Subjek tentunya kita sudah mengetahui ya semuanya ya, Ayu Dewi Syiit, bahwa itu semua adalah subjek. Kemudian cara membuat kalimat positif bagaimana? Kita tinggal ikuti saja rumusnya, yaitu yang pertama ada subjek, kita pilih contoh misalkan subjeknya I, berarti kita masukkan can. Setelah can kita masukkan infinitif yaitu play chess. Jadi I can play chess. Nah itu untuk yang positif. Kemudian for negative formula ya, untuk rumus yang negatif itu kita tinggal tambahkan not atau tidak, yang berarti tidak ya, karena not itu kan masuknya ke golongan negatif. Jadi setelah can kita bisa tambahkan t atau kita tambahkan not ya, jadinya cannot. So for example, I cannot play chess or I can't play chess ya. Jadi can ini ada t-nya kecil di akhir kalau mau menyingkatnya. Jadi I can't play chess. I can't play chess. Saya tidak bisa bermain catur. Nah itu dari rumus negatif ya. Jadi seperti itu untuk contoh dari ability ya, kemampuan ya. Kita ganti ability dengan rumus can ya. Jadi subject can infinitive ya, diulang. Jadi subject jadi positif itu ada rumusnya subject can infinitive, kemudian untuk negatifnya subject can kita tambahkan not jadinya cannot, dan juga terakhir infinitif ya, atau yang berarti kata kerja. Nah itu adalah rumus ya dari ability ya. Kalau sekarang kita buat pertanyaan dan juga jawabannya seperti apa sih? Oke, kita simak ya penjelasan berikutnya. For question formula ya, untuk rumus pertanyaan bagaimana bila kita ingin menanyakan seseorang bisa bermain catur atau tidak, kita bisa memindahkan can-nya menjadi depan, kemudian subjeknya kita pindahkan ke tengah, dan kata kerjanya tetap berada di belakang ya, infinitif ya. Contohnya, can you play chess? Bisakah kamu bermain catur? Ya, jadi can-nya pindah, yang tadinya di tengah jadi ke depan ya. Jadi can you play chess? Ya, rumusnya itu ada tuh, can plus subjek kemudian infinitif. Nah itu untuk rumus pertanyaan ya. Kemudian untuk jawabannya bagaimana? Jawabannya ya tinggal tambahin yes atau no ya. Kemudian untuk rumus kesananya itu sama aja. Kalau untuk yang negatif ya hanya tinggal ditambahkan depannya yes atau no ya. Contoh ya. Misalkan kita ditanya nih, can you play chess? Bisakah kamu bermain catur? Terus kita jawabannya apa? Jawabannya misalkan kita bisa, berarti kita tinggal jawab yes, I can. Ya, jadi tinggal can aja, nggak usah disebutkan infinitifnya lagi ya. Jadi tinggal bilang yes I can atau yes I cannot. Jadi jawabannya yes I can atau no I cannot ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan diingat ya, can-nya yang di tengah pindah ke depan, kemudian subjek yang di depan pindah ke tengah. Untuk infinitif tetap di belakang. Jadi can you play chess ya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang jawabannya misalkan bisa menjawab bisa bermain catur, berarti yes I can. Kalau tidak bisa, no I cannot gitu. Oke, is it clear? Are you with me? Mudah ya, sangat mudah untuk dipahami penjelasannya untuk yang ability. Oke, for next time we will discuss about willingness ya. Kita akan membahas yang willingness nanti ya. Oke, if you have question you may chat me by personally, and then for today I think enough for this session ya. Thank you so much for your attention and thanks for your coming on my video ya. It means watch this video. Thank you. Oke, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Tidak ada tugas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.